Usaha Sakatatal memulihkan nama baiknya lewat PK peninjauan kembali tampaknya tak mudah. Jaksa sebagai termohon menolak seluruh novum yang dianggap sebagai novum baru oleh kuasa hukum Sakatatal. Novum-novum yang diajukan pihak pemohon dianggap pihak termohon sudah pernah diajukan atau diperiksa pada sidang tahun 2016-2017 lalu. Apa bisa pihak jaksa membuktikan bahwa novum-novum yang diajukan itu memang sudah pernah diajukan atau diperiksa pada sidang tahun 2016-2017 lalu itu? Begitu kira-kira jawaban kuasa hukum Sakatatal, Titin Prialianti, menanggapi penolakan pihak jaksa novum-novum yang diajukannya itu. Titin yakin betul bahwa novum-novum itu memang tak pernah diajukan apalagi diperiksa dalam sidang lalu. Dikira penolakan jaksa terhadap berkas Peggy Setiawan yang diajukan penyidik Polri tempo hari bentuk keberpihakan jaksa terhadap terpidana dalam kasus Vina dan Eki yang terlihat banyak kejanggalannya. Ternyata tak sepenuhnya begitu. Jaksa masih tetap setia atau konsisten dengan tuntutan dan putusan hakim yang lama itu, lengkap dengan segala kejanggalan yang mengemuka di tengah publik. Bisa jadi juga penolakan dari pihak jaksa atau termohon itu memang sesuatu yang harus dilakukannya, sesuatu yang standar saja, sebagaimana kuasa hukum Polda Jawa Barat dulunya juga menolak gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan. Artinya, biarlah hakim yang nantinya memutuskan. Mustahil sebagaimana juga kuasa hukum penyidik Polda Jabar, jaksa mengangguk-angguk balam saja dengan semua novum baru yang diajukan dalam sidang PK Sakatatal itu. Lagian sidang PK Sakatatal itu tak selesai sehari itu saja, masih terus berlanjut dengan mendengarkan saksi-saksi dari pihak pemohon. Artinya masih cukup panjang. Hakim pada sidang PK hanya sekedar merekap semua yang diajukan pihak pemohon dan bantahan dari pihak termohon untuk diserahkan kepada Hakim Agung di Mahkamah Agung untuk diputuskan. Jadi sidang PK itu bukanlah sidang yang langsung memutuskan pada sidang itu sendiri, masih akan dibawa lagi ke atas. Tapi dengan sikap jaksa atau pihak termohon dalam sidang PK Sakatatal itu, angin segar juga bagi pihak penyidik tahun 2016 itu, termasuk pihak Rudiana, Aep, Kahfi, dan Pasren untuk bertahan. Bahkan bisa digunakan juga untuk melakukan serangan balik terhadap pihak-pihak yang menyerangnya selama ini. Dan institusi kepolisian secara umum masih bisa bertahan terhadap laporan-laporan yang masuk dari pihak kuasa hukum terpidana yang melaporkan Rudiana dan kawan-kawan. Pihak kuasa hukum 7 terpidana termasuk terpidana itu sendiri dan keluarganya wajar saja bersikap was-was kalau perjuangannya yang baru saja dimulai ini kandas begitu saja kalau sidang PK Sakatatal pada akhirnya nanti ditolak. Suara-suara mereka yang sudah mulai disuarakan keras oleh publik selama ini meredup kembali dan akhirnya hilang begitu saja. Bisa jadi mereka bukanlah pembunuh Eki dan pembunuh dan pemerkosa Vina, tapi saat hukum sudah memutuskan mereka seperti itu, mereka bersalah, apa boleh buat. Mendekam sajalah dalam penjara yang zalim itu selama-lamanya, hingga akhirnya pengadilan akhirat yang memutuskan Anda tidak bersalah. Tapi itu entah sampai kapan.